Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Korban longsor di Padang Selatan, Kota Padang berharap relokasi. Hisap ganja di kantor partai politik, 2 pemuda ditangkap polisi. Ratusan anggota pramuka di Pasaman Barat bersihkan pantai dan tanam pohon pelindung. Bulan Muharram, bulan yang ditunggu-tunggu warga Pariaman. Sebab di awal tahun baru Hijriah ini, pesta budaya Tabui akan kembali digelar. Ditabuhnya gandang tasa, kesenian tradisional Rang Piaman ini menjadi tanda kemeriahan Tabui telah dimulai. Rabu petang, arak-arakan anak Tabui Pasa dan Subarang memulai proses awal rangkaian pergelaran Tabui, yaitu Mambiak Tanah. Dipimpin seorang tua Tabui, anak Tabui menuju Sungai Batang Piaman di Desa Pauh, Kota Pariaman. Kegiatan ini dimulai bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Pengambilan segumpal tanah oleh keturunan rumah Tabui di dasar sungai ini bermakna bahwa manusia berasal dari tanah dan kembalinya kepada tanah. Ini juga mengibaratkan jasad Hosen, cucu Nabi Muhammad, yang tewas dalam Perang Karbala, Irak. Tanah yang telah diambil itu kemudian dibawa ke Daraga untuk disimpan menjelang hari puncak perayaan. Awak kan berasalnya dari tanah, jadi itu tuh jasad daripada Hosen yang terbunuh di perang Padang Karbala, sedangkan Hasan kakaknya itu matinya karena diracun. Puncak perayaan Pesta Budaya Tabui jatuh pada 10 Muharram dan disesuaikan dengan kalender wisata yang jatuh pada tanggal 30 Juli mendatang. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Warga yang menjadi korban longsor di daerah Mata Air, selatan Kota Padang, kini masih menumpang di rumah-rumah tetangga. Rumah mereka yang rusak tidak bisa lagi ditempati karena rusak parah dihantam material longsor. Mereka tidak tahu mau kemana karena ini rumah dan tempat mereka satu-satunya. Terdapat 3 rumah yang dihantam longsor. 1 rumah hancur dan rata dengan tanah. 2 lagi rusak sedang. Serta puluhan lainnya kini terancam. Lokasi lereng bukit yang rawan serta hujan masih sering terjadi, membuat warga was-was untuk bermukim di lokasi ini. Saat ini, warga berharap permukiman mereka direlokasi ke tempat yang lebih aman. Sejauh ini, korban longsor telah mendapat bantuan berupa bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga. Namun yang sangat dibutuhkan saat ini, tempat tinggal yang aman dan nyaman. Seperti relokasi tempat itu yang kami butuhkan, karena kalau seandainya belum ada penempatan yang layak, mungkin kami akan tetap di sana gitu. Oh, ini kebutuhan seperti sembako, sarung, kemudian selimut, ya, yang betul-betul bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Rencana seperti itu. Dan kejari-kejari di daerah sudah juga melaksanakan, namun kami juga akan ke sana langsung dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ini. Longsor di kawasan ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang Kamis pekan lalu. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Namun, 13 orang kehilangan tempat tinggal. Robiham melaporkan dari Padang. Dari siang dapat banjir kok. Dari Ari, panggilan Ari ya. Rudi yang sedang bersantai di warung dekat rumahnya di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh karena didapati membawa 1 paket kecil ganja kering. Di saku celananya, pemuda berusia 31 tahun ini
hanya bisa pasrah. Dari pengakuan Rudi, barang haram tersebut diperoleh dari Ari Niki yang juga ditangkap di rumahnya di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Namun di rumah Ari Niki, petugas tak menemukan barang bukti. Ternyata Ari kerap membawa rekan-rekannya menikmati daun ganja tersebut di kantor sekretariat DPC sebuah partai politik di Kota Payakumbuh karena dirinya bekerja sebagai pegawai sekretariat di kantor parpol tersebut. Setelah digeledah, petugas menemukan 1 paket kecil daun ganja kering yang disimpan di lubang ventilasi. Ari pun dibawa ke Mako Polres Payakumbuh bersama 2 rekannya yang sudah lebih dulu ditangkap. Sat narkoba kami menangkap 2 orang pemuda yang mana mereka telah menguasai dan menggunakan daripada sabu dan ganja, dan hasil pengembangan bahwa barang tersebut diambil dari seseorang dan hasil penggeledahan adalah di kantor daripada salah satu partai yang ada di Kota Payakumbuh. Saat ini kedua tersangka ditahan di tahanan Polres Payakumbuh untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Ratusan anggota pramuka di Pasaman Barat, Rabu siang membersihkan Pantai Sikabau, Kecamatan Koto Balingka. Kegiatan ini dilakukan bersama sejumlah pejabat kejaksaan dan pemerintah daerah setempat. Mereka memungut satu persatu sampah yang berserakan di objek wisata tersebut. Setelah itu, mereka menanam 500 batang pohon cemara, ketaping, serta pohon bayur di sepanjang pantai. Nantinya, pohon ini diharapkan bisa menjadi tameng, menahan ganasnya ombak, serta antisipasi terjadinya abrasi. Usai bersih-bersih dan tanam pohon, anggota Praja Muda Karana ini juga mendapatkan sosialisasi tentang hukum dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Tujuannya agar mereka bisa menjadi corong, mengingatkan generasi muda lainnya agar terhindar dari kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebab usia mereka sangat rentan dengan kesalahan informasi atau hoaks yang bertebaran di media sosial. Pembersihan ini sangatlah bagus, mantap dan luar biasa, hingga kita bisa dapat menjaga kembali, membersihkan kembali dan dapat melestarikan kembali pantai kita yang kita cinta ini. Ini dari seluruh sekolah di sekitar daerah Pasaman Barat. Menggunakan karung dan menggunakan sarung tangan, sampah berupa plastik. Nah, ya, harapan saya semua orang yang ada di sini bisa menjaga kebersihan lingkungan yang ada di pantai. Yang tentunya akan lebih concern, lebih memberikan perhatian kepada pembinaan, pembangunan generasi muda khususnya usia sekolah, usia dini untuk dibangun sebagai kader yang sadar hukum dan taat hukum. Kenali hukuman dan jauhi hukuman. Dari berbagai jenis, ada pohon cemara, ada ketaping, ada bayur, dan seterusnya. Ada 500 bibit pohon. Kegiatan ini juga sebagai upaya menggugah kesadaran masyarakat, menjaga lingkungan pantai, serta menjaga pohon-pohon yang sudah ditanam. Agar keindahan Pantai Sikabau bisa terjaga dan menarik wisatawan berkunjung. Safatul Ulum melaporkan dari Kabupaten Pasaman Barat.